Kita lanjut yang kedua, kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun. Ini suatu pasal. Wa tajibul kifaratu, wajib kifarat. Ada yang membaca kifarah, ada yang membaca kafarah. Wajib kifarat atau wajib kifarat atau wajib kafarah. Wajib kifarat alaman, atas orang, afsada yang merusak, sauma yaumin puasa satu hari yang sempurna, min ramadhana dari bulan Ramadan, bil jima'i dengan jima. Orang yang merusak puasa satu hari yang sempurna dari bulan Ramadan, satu hari, berarti hitungannya per hari ya. Orang yang merusak, arti merusak di sini membatalkan puasanya ya. Di satu hari yang sempurna dari bulan Ramadan, ia rusak, ia batalkan puasanya bil jima'i dengan jima. Nah, orang itu wajib membayar kifarat. Ya, wajib membayar kifarat. Walau meskipun fi duburin, jimanya itu pada dubur ya. Namanya apa itu? Sodomi ya. Tetap ini wajib bayar kifarat. Baik dubur istrinya atau dubur laki-laki ya. Homo tetap wajib bayar kifarat. Jadi jangan dibayangkan wajibnya kifarat jima itu kalau hanya berhubungan badan suami istri, enggak. Pokoknya setiap membatalkan puasa Ramadan dengan cara berjima pada siang hari, ini membatalkan puasa. Baik jimanya itu pada tempat yang memang sudah disiapkan oleh Allah, yaitu kemaluan istri yang halal, atau bukan pada tempatnya, ya seperti apa? Pada dubur ya, baik dubur istri atau dubur laki-laki yang lain. Ini kita lagi membahas kifarat, bukan sedang membahas dosa besar atau dosa kecil atau tidak dosa. Tolong dibedakan. Kalau kita bicara dengan dosa, tentang dosa, itu jelas dosa yang besar sekali ya. Mempergauli istri pada duburnya atau sodomi ya, dua orang laki-laki, ini hukumnya dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Au bahimatin, atau jimanya itu pada hewan ya. Kan diceritakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah ya. Ada yang masih ingat mungkin dulu ada ahli ibadah yang enggak mau menikah ya. Dia menganggap kalau menikah itu akan mengganggu konsentrasi dalam ibadah, akan mengganggu kefokusan dia di dalam berpuasa. Maka dia tidak menikah. Hanya saja nih ahli ibadah, dia punya seekor keledai yang tiap kali syahwatnya naik dia lampiaskan ke keledai itu. Nah, ada ingat? Nah, itu kan dilakukan karena kebodohan ya. Dikiranya menggauli hewan tidak dosa. Hukumnya tetap dosa, dan itu dosa besar. Apakah ketika seorang laki-laki puasa Ramadan lalu dia menggauli misal seekor kambing atau seekor sapi atau seekor keledai atau seekor angsa ya, wajib bayar kifarat? Wajib bayar kifarat. Yang bayar kifaratnya siapa? Laki-laki ya. La alal mar'ati, tidak wajib bayar kifarat atas perempuan. Enggak wajib, tuh perempuan mah bayar kifarat. Istri enggak wajib bayar kifarat. Yang wajib bayar kifarat mah laki-laki ya. Ini yang kita bicarakan masalah kifarat ya. Bagaimana dengan hukum puasa? Ya jelas batal. Suaminya batal, istrinya batal. Tapi yang wajib bayar kifarat adalah suaminya saja, laki-lakinya saja. Lah Pak Ustaz, bagaimana kalau yang memasukkan itu ya istrinya sendiri?
Gimana itu caranya itu? Istri di atas, suami di bawah misalnya. Ya, misalnya. Apakah tetap hanya suami yang bayar kifarat, suami saja, istri enggak wajib? Padahal istri yang pengen dan istri yang memasukkannya sendiri. Tetap hukumnya tidak wajib bayar kifarat atas istrinya, tidak wajib. Ini ada masalah tapi nggak perlu saya sebutkan ya, takut nanti orang yang hatinya kotor malah dipraktekkan ini nanti. Ya. Pokoknya begitu aja ya. Jadi kalau istri naik ke atas, suami di bawah, istri yang memasukkan sendiri, ini hukumnya istri tetap tidak wajib bayar kifarat. Wala ala man jama'a. Jadi memang kadang-kadang ada ilmu itu yang nggak mesti disampaikan. Ya, ada. Kenapa? Karena khawatir yang menerima itu hatinya kotor, malah nanti dia manfaatkan untuk maslahat dan kepentingan pribadi. Wala dan tidak wajib bayar kifarat ala man jama'a, atas orang yang berjima nasian, karena lupa. Lupa apa nih? Lupa lagi puasa, ya. Lupa lagi puasa. Dia mempergauli istri, udah selesai mandi, astagfirullahaladzim, Ramadan. Nah, itu namanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak wajib bayar kifarat. Puasanya batal? Enggak, karena kan lupa lagi puasa. Atau karena tidak tahu bahwa hukum berjima di bulan Ramadan pada saat puasa itu diharamkan sebab dia baru masuk Islam. Mualaf, ini juga sama, tidak wajib bayar kifarat. Au mukrohan, atau jima yang dipaksa. Suami istri berjima karena dipaksa. Siapa yang maksa? Istrinya yang maksa. Ya, istri yang maksa. Mentang-mentang istrinya nggak wajib bayar kifarat, ya karena kebelet yang pengen. Tapi jarang sih perempuan yang kayak gitu, jarang. Kecuali perempuan yang tidak dikhitan. Perempuan yang tidak dikhitan itu gatel. Benar Pak. Beda yang dihitan enggak. Maka nanti kalau yang sudah menikah itu akan mengalami sendiri. Justru yang sering ngajak itu ya laki-laki kan. Yang perempuan katanya syahwatnya 9, itu justru malah kalau diajak suka nggak mau. Ya enggak? Ngeselin apa? Aduh. Kalau orang lagi... Iya kan katanya perempuan syahwatnya 9 ya. Tapi kok yang sering ngajak laki-laki malah ya. Justru mana perempuan kalau dikajak banyak enggak moodnya gitu. Oh lagi pengen. Ya. Biasanya ya ngeselin katanya. Masya Allah. Ya. Tapi bagi perempuan yang tidak dikhitan itu betul ya. Jadi hipersek katanya, naudzubillah ya. Maka perempuan ya diharuskan untuk dihitan untuk menetralisir syahwatnya, nafsunya. Ya. Hanya orang-orang barat itu kan nggak ada yang dihitan. Ini pada gatal mereka itu. Au mukrohan, atau dipaksa, jima yang dipaksa. Nih suami dipaksa sama istrinya. Ya. Kemudian berbuat jima lah suami istri itu. Apakah si suami wajib bayar kifarat? Ya. Wajib apa enggak? Kan dipaksa sama istrinya. Nah, dipaksa di sini pun bukan dipaksa menurut persepsi kita, enggak. Paksa menurut syariat, menurut agama, yaitu ancamannya adalah nyawa. Dan betul-betul dia bisa melaksanakan ancamannya. Begitu. Ya bisa kata istrinya, ya, senapan. Kalau nggak mau memuaskan nafsu saya tembak kamu. Masa berani sama suami kasar. Dia betul ya. Dia buang tuh senapan kemana? Ke jendela. Jedar, ajur jendela tuh. Misalnya nih, ketakutan juga suaminya nih. Ya akhirnya dia berjima dengan istrinya. Tapi kalau di tengah-tengah jima ternyata dalam hati suami kebetulan juga ini.
memang sayanya pengen, memang dipaksa awalnya, cuman ya dalam hatinya juga seret gitu kan mau. Apakah batal puasanya? Batal, wajib bayar kifarat, tetap wajib ya. Kayaknya jima yang dipaksa mah kayaknya ya cocok sama hati semuanya. Ya batal puasanya tetap begitu ya. Jadi kalau memang mencukupi syarat paksaan ya tidak wajib bayar kifarat. Wala alaman afsada, dan tidak wajib juga bayar kifarat atas orang yang membatalkan shauma ghairi Ramadan, puasa selain Ramadan. Nah ini ya, kalau puasa yang lain mah gitu ya, lagi puasa kemudian jima, ya hanya sebatas batal puasa tapi tidak wajib bayar kifarat. Seperti puasa nazar, kan wajib ya sama, tapi itu nggak wajib bayar kifarat. Kemudian termasuk qadha Ramadan. Ramadan kemarin punya hutang 15 hari atau 2 hari. Pas qadha Ramadan tuh bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, lagi puasa qadha Ramadan, hubungan badan suami istri, puasanya batal tapi enggak wajib bayar kifarat. Puasa itu kan qadha Ramadan tapi kan bukan bulan Ramadan. Jadi wajib kifarat itu kalau memang ngebatalin puasa Ramadan di siang hari pada bulan Ramadan, yang adaan yang qadhaannya mah enggak wajib bayar kifarat. Tuh. Jadi kalau lagi puasa qadha Ramadan kemudian di siang hari jima dengan istri, ini batal puasa tapi tidak wajib bayar kifarat. Dia berdosa, tetap berdosa karena statusnya ini qadha, hukumnya wajib. Di dalam uraian yang tadi ada kalimat alaman afsada shauma yaumin. Jadi wajib bayarnya kifarat itu atas orang yang membatalkan puasa satu hari yang sempurna dari Ramadan. Ya, satu hari yang sempurna dari bulan Ramadan. Jadi dalam satu hari itu memang dia statusnya berkewajiban melakukan puasa. Ya. Lain halnya kalau dia berkewajiban puasanya cuma setengah hari. Setengah harinya dia gila. Misal jam 8 pagi dia hubungan badan suami istri, puasanya batal, wajib bayar kifarat. Syaratnya dia wajib bayar kifarat nanti kalau dia dalam keadaan sehat akalnya sampai maghrib. Sampai maghrib. Lah bagaimana kalau kemudian jam 12 atau jam 1 dia gila? Nah orang yang ini, laki-laki semacam itu tidak wajib bayar kifarat. Kenapa tidak wajib bayar kifarat? Karena hari yang mana dia merusak hari tersebut dengan jima itu tidak sempurna, sebab di tengah harinya dia gila, sedangkan orang gila tidak berkewajiban puasa. Tuh, ya. Jadi orang yang telah jima di siang hari Ramadan kemudian dia gila, dia tidak wajib bayar kifarat. Jadi kalau udah kejadian minta gila aja, Allah kasih gila aja nih. Ya bayar kifarat. Ya. Enggak wajib bayar kifarat. Sebab itu hitungannya bukan hari yang sempurna tapi setengah hari. Wala, dan tidak wajib bayar kifarat alaman aftara, atas orang yang membatalkan puasa bi ghairi jima'in, dengan selain jima. Seperti mengeluarkan air mani dengan tangan, onani, ini nggak wajib bayar kifarat. Kemudian seperti makan, minum, meskipun setelahnya berbuat jima, ini nggak wajib bayar kifarat juga ya. Jadi kalau sebelum jima makan atau minum dulu, ini puasanya batal, dia berdosa dan dosa itu besar. Setelah itu dia jima, nah ini tidak wajib bayar kifarat. Ya, tidak wajib bayar kifarat karena dia membatalkan puasanya bukan dengan jima tapi dengan makan, minum atau onani ya. Wala alal musafiri, dan tidak wajib bayar kifarat alal musafiri, atas musafir. Seseorang yang sedang bepergian itu kan nggak wajib puasa Ramadan ya. Misalnya dia puasa dari mulai subuh jam 12 siang istirahat ya di hotel ya, karena suasananya sejuk, sepi, sunyi,
Dia hubungan badan dengan istrinya tuh siang hari bulan Ramadan lagi puasa, tapi dia dalam keadaan apa? Musafir. Ini nggak wajib bayar kifarat. Apakah dia berdosa? Ya tergantung. Kalau tatkala dia berjima niat tarohus, niat mengambil rukhsah tidak berpuasa karena musafir, ini jimanya halal, dia tidak berdosa, ya puasa terbatal, cuman dia nggak wajib bayar kifarat. Kenapa? Karena dia statusnya musafir, sedangkan musafir tidak wajib puasa. Ketika dia batalkan puasanya dengan jima dan niatnya tarohus, itu tidak menyebabkan dia berdosa dan tidak menyebabkan dia wajib bayar kifarat. Tapi kan dengan catatan syarat-syarat musafir apa tuh? Di antaranya harus sudah musafir sebelum fajar, begitu. Jadi pengantin baru ya supaya aman mending honeymoon aja udah bulan Ramadan mah. Sono ke Bali. Itu kan musafir statusnya tuh. Iya. Iya, pengantin baru nih kan biasanya sebelum Ramadan tuh banyak yang menikah tuh. Nah, daripada nanti takut kejadian di bulan Ramadan, udah mending honeymoon aja ke sono, ke Bali ke Papua ke sono lah. Apa-apa udah. Kan statusnya musafir di sono dia tuh. Nah, 2 hari Papua pindah lagi ke Kalimantan. Itu kan musafir. Nah, musafir kan nggak wajib puasa, asalkan dia niat tarohus, niat mengambil rukhsah dari Allah, maka dia berjima di siang hari pun nggak dosa dan dia tidak wajib bayar kifarat, hanya nanti wajib diqadha puasanya, sebab dalam keadaan musafir. Nah, ini bukan solusi ya, bukan solusi, hanya ngasih tahu aja gitu. Wala alal musafiri, tidak wajib bayar kifarat atas musafir ya yang membatalkan puasanya dengan jima atau berjima pada saat dia musafir. Ini nggak wajib bayar kifarat. Cuman dengan catatan apa tadi? Pada saat berjima niat apa? Niat tarohus, niat mengambil rukhsah, niat mengambil kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maridi, dan tidak wajib bayar kifarat dengan sebab juma ya, dengan sebab jima atas orang yang sedang sakit, nggak wajib. Orang yang lagi sakit wajib puasa tidak ya. Di siang hari dia berjima dengan istrinya, wajib bayar kifarat dengan catatan sama tadi, ketika berjima niat apa? Tarohus. Tapi ini orang sakit tapi urusan kayak gitu mah semangat nih ya. Ya sakit juga badan nih, itunya mah enggak katanya benar. Aduh. Angkat terus. Ya wajib ya. Apa enggak wajib bayar kifarat? Sebab dia berjima dalam keadaan sakit. Dan dia berjima batal puasanya dan dia tidak berdosa, bahkan tidak puasa pun dia tidak berdosa karena sedang dalam keadaan sakit. Mariub ya. Jadi kalau kepengen amat mah lagi sakit tuh udah nggak apa-apa lah. Siang nggak apa-apa Ramadan. Paling habis HB langsung ada pengumuman di masjid. Innalillahi. Ya. Wa in zanaya, dan begitu juga jika laki-laki dan perempuan berzina. Nauzubillah ya. Seorang yang sedang puasa kemudian dia berzina, ini puasanya batal, dia dosanya besar, double, dosa membatalkan puasa, dosa berzina, tapi tidak wajib bayar kifarat. Tidak wajib bayar kifarat. Kenapa tidak wajib bayar kifarat? Sebab dia merusak puasanya ya, meskipun dengan jima, tapi dia berdosa bukan karena jimanya, tapi karena zinahnya, maka tidak wajib bayar kifarat. Wala ala man dhanna, dan tidak wajib bayar kifarat jima atas orang yang menyangka annahu lailun ya, bahwasanya waktu dia melakukan jima itu masih malam. Fatabayyana naharon, ternyata udah siang. Nah gitu. Ini nggak wajib bayar kifarat juga ya. Bangun suami istri ya, dikiranya masih 2:30, kata suaminya mah
Ini subuh masih lama nih, sebelum sahur ya kita qobliyah sahur dulu yuk katanya. Qobliyah sahur ya, ya itu jima ya, qobliyah sahur. Nanti habis qobliyah sahur ya, Badiah, jangan Badiah, kita baru nanti mandi kemudian makan sahur. Udah aman kan? Aman. Ya udah, nurut bismillah, istrinya tuh istri sholihah, nurut. Dikira kan masih malam tuh, masih malam ya. Pas udah selesai jima ya kan di dalam kamar tuh dan ditutup ya, pas keluar ternyata udah jam 11 siang. Nah, puasanya nggak sah ya, wajib imsak dan tidak wajib bayar kifarat. Jadi ketika dia melakukan jima kan sangkanya masih malam gitu, ternyata udah siang, ini nggak wajib bayar kifarat. Ini kejadiannya tadi mungkin ada yang pernah ngalamin ya, mungkin namanya orang banyak kan ya, mungkin ada aja 1-2 yang pernah ngalamin. Wahia, kifarat jima itu apa? Wahia, adapun kifarat itu itsku raqabatin mu'minatin adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, salimatin yang sehat, minal uyubi dari aib, allati tukhillu bil amal yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Maksudnya apa memerdekakan? Jadi kalau memang seseorang yang telah berbuat jima pada saat puasa siang hari bulan Ramadan ya, dia puasanya batal, kemudian wajib bayar kifarat. Kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya. Lah, memerdekakan hamba sahaya maksudnya gimana? Ya kalau memang dia punya hamba sahaya yang mukmin, beragama Islam, yang fisiknya normal, sehat, tidak ada aib yang mempengaruhi dan mengurangi kualitas pekerjaan si hamba sahaya ini, ya tinggal dia bebaskan aja dengan mengucapkan a'taqtuka, saya telah memerdekakan kamu karena Allah. Maka si hamba sahaya ini statusnya menjadi merdeka, dia tidak menjadi budak lagi, dilepaskan begitu. Atau kalau dia tidak mempunyai hamba sahaya, dia boleh beli, dia beli di pasar atau beli di mana ya, orang yang punya hamba sahaya mau jual, dibeli, kemudian dia lepaskan, dia merdekakan. Itu mana memerdekakan hamba sahaya begitu. Dan saya kira hamba sahaya sekarang sudah tidak ada ya, tidak ada. Fa illam yajid, maka jika ia tidak menemukan hamba sahaya, tidak menemukan dalam arti memang hamba sahayanya tidak ada, atau hamba sahaya ada tapi harganya mahal, soma, maka dia berpuasa syahraini 2 bulan mutatabi'aini berturutan ya, berurutan. Maksud berurutan tidak boleh jebol, tidak boleh batal, harus selesai 2 bulan dia puasa ya. Kalau puasanya dari tanggal 1 ini kan jelas ya, mau itu bulannya 29 hari atau 30 hari nggak jadi masalah, yang penting sebulan 2 bulan. Jadi kalau misalnya nih dia awal puasa kifarat 1 Muharram, maka selesai puasa kifarat jika telah memasuki 1 Rabiul Awal. Muharram, Safar 2 bulan tuh, masuk 1 Rabiul Awal selesai puasa kifarat. Meskipun meskipun Muharramnya 29 hari, Safarnya 29 hari, nggak jadi masalah, karena hitungannya sebulan 2 bulan. Lah yang jadi masalah itu kalau mulai puasa kifaratnya pertengahan bulan. Misalnya dia puasa kifarat pertengahan bulan, tanggal 16 bulan Muharram, sedangkan bulan Muharram itu hanya 29 hari. Kemudian lanjut dia puasa bulan Safar, maka hitungannya dia baru puasa sebulan. Nah, bulan Muharram yang dia puasa baru berapa hari tuh? Dari tanggal 16 sampai tanggal 19, 14 hari. 14 hari. Nah, kurangnya itu adalah berapa berarti? 16 hari. Itu disempurnakan pada bulan Rabiul Awal.
Jadi kalau yang mulai puasanya pertengahan bulan, nanti disempurnakan pada bulan yang ketiga dengan digenapkan jadi 30 hari. Paham ya? Nah, itu cara puasa kifarat. Dan wajib niatnya di malam hari. Nawaitu shauma ghadin an kifaratil jima fi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk membayar kifarat jima bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Wajib bayar kifarat. Jika batal sehari, wajib diulangi dari hari yang pertama. Baik batalnya itu disengaja, karena uzur, tanpa uzur, bahkan karena sakit sekalipun, tetap dikatakan puasa kifaratnya harus diulangi dari awal. Enaknya 5 menit, sengsaranya 2 bulan. Tuh, maka hati-hati tuh. Ya. Hati-hati nih, sabar aja, sabar. Bagaimana kalau Pak Ustadz tahu haram tapi nggak tahu wajib bayar kifarat? Nih, sebagian orang seperti itu. Mungkin kebanyakan yang nggak mengaji ya. Dia tahu bahwa jima lagi puasa membatalkan puasa dan itu hukumnya haram, dosa besar. Tapi dia nggak tahu bahwa jima itu wajib membayar kifarat. Nggak tahu tuh. Pas ngaji baru tahu. Astagfirullah. Sedangkan saya 2 hari itu. Ya Allah, gimana itu? Jadi pas kejadian mah tahu, sadar itu haram dan dosa, tapi dia nggak tahu bahwa itu menyebabkan dia wajib bayar kifarat. Bagaimana itu? Walau alima tahrimal jima wajahidal kifarata bih wajabat qat'an. Jika seseorang tahu jima itu diharamkan pada saat puasa bulan Ramadan, sedangkan dia tidak mengetahui wajib bayar kifarat dengan sebab jima, maka tetap hukumnya wajib bayar kifarat. Waduh, Insyaallah 2 hari. Puasanya berapa tuh? 4 bulan. Yang 2 bulan mah berturut-turut. Nanti yang 2 bulan lagi nggak apa-apa, nggak nyamkan, beda-beda tuh kan 2 hari. Jadi mau bayar yang 1 hari dulu 2 bulan, nanti istirahat dulu, puasa lagi 2 bulan. Ya Allah, Ustaz 5 hari kok sih banyak amat? Jadi kejadiannya itu 3 kali Ramadan. Ramadan kemarin 2, sebelumnya 2, sebelumnya 1. Ya Allah. Ya Allah. Berapa hari puasanya tuh? 10 bulan. Ya Allah. Bagaimana kalau tidak mampu puasa? Fa illam yaqdir, maka jika tidak mampu puasa. Wah, enak nih Pak Ustaz, saya mah nggak mampu puasa. Nah, ya nanti dulu. Tidak mampu itu bukan menurut persepsi Anda, saya atau Anda kita, tapi menurut persepsi agama. Siapa orang yang dikategorikan tidak mampu bayar kifarat puasa 2 bulan? Siapakah mereka? Ya, orang yang sudah tua renta, sudah pikun, itu dikatakan nggak mampu bayar kifarat. Kan sekarang lagi viral nih, banyak kakek yang menikah dengan gadis-gadis. Ini kan menyakiti hati para jomblo ya. Ya, Masya Allah ya. Kan banyak tuh viral kan, Masya Allah. Berapa saya lihat itu ya, pernikahan kakek dengan, kemarin di Cirebon kan Bu, Masya Allah itu ya, kakek dengan perawan, luar biasa itu, luar biasa. Kejadian di bulan Ramadan jima, wajib bayar kifarat, hamba sahaya nggak ada, puasa 2 bulan, waduh nggak kuat, dah tua renta ya, udah jompo, udah pikun. Nah ini baru dikatakan tidak mampu begitu. Atau tidak mampu karena sakit yang terus menerus, sakitnya terus menerus, dia punya penyakit emah ya, terus menerus, baru puasa 2 hari itu nggak bakal bisa lanjut puasa lagi. Ini dikatakan tidak mampu juga ya. Atau jika dia memaksakan puasa 2 bulan, sakitnya akan bertambah. Ini termasuk kategori tidak mampu puasa juga. Atau seorang laki-laki yang syahwatnya itu tidak normal ya. Ada tuh sebagian orang, naudzubillah, yang syahwatnya tidak normal. Sehari itu dia bisa minta 10 kali. Ya nggak normal, dan itu ada ya.
Waduh Pak Ustaz, puasa 2 bulan mau darah gitu. Orang Sunda maunya kayak gitu. Kenapa? Saya itu kalau sehari nggak 2 kali nggak bisa saya. Waduh, ini orang nggak normal syahwatnya ini, nggak normal syahwatnya. Maka dia dikatakan tidak mampu puasa 2 bulan. Kenapa? Syahwatnya tidak normal. Orang kayak gitu harus diruqyah itu. Ya, ada kelainan. Fa'ilam yakdir, maka jika ia tidak mampu, nah tidak mampu dengan yang sudah dibahas tadi ya, betul-betul tidak mampu karena sakit yang berkelanjutan atau karena sudah tua renta ya, atau mungkin kalau dipaksakan puasa sakit yang akan bertambah, atau dia punya syahwat yang berlebih atau tidak normal. Jika tidak mampu berpuasa atau ama sittina miskinan, maka ia wajib memberi makan 60 miskin. Istilah memberi makan di dalam fikih artinya memberi makanan pokok ya, ingat tuh ya. Pokoknya dalam fikih itu nanti sering ada istilah nanti memberi makan itu maknanya berarti ngasih makanan pokok mentahnya ya, ngasih makanan pokok. Nanti di dalam bab haji banyak, nanti di dalam pembahasan dam itu ya, memberi makan maksudnya apa? Memberi makanan pokok mentahnya ya. At'ama sittina miskinan, maka dia wajib memberi makanan kepada 60 miskin. Kulla wahidin muddan, setiap satu orang miskin diberikan 1 mud. Nah, 1 mud itu kurang lebih 1 liter ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak itu dijual mud nabawi ya, di toko-toko online sudah banyak, saya lihat kemarin di Shopee ada, bahkan ada yang diberi sanadnya juga, nyambung kepada Zaid bin Thabit ya, kepada beberapa sahabat Nabi. Jadi kalau kita mau zakat itu udah pakai itu aja takarannya, nggak usah pakai kilo, pakai literan, pakai itu sudah pas itu ya, mud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dulu sulit akses untuk bisa mendapatkan alat itu, sekarang mudah, banyak dijual di toko online ya. Itu kayak literan, cuman bentuknya agak unik ya, jadi atasnya agak mengkerucut, bawahnya besar gitu, bentuknya gitu tuh ya. Itu mud Nabi, ada sanadnya nyambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa para sahabat Nabi alaihim ridwanullah tabaraka wa taala. Dan itu bisa dibeli, memang harganya fantastis mahal ya. Mungkin kalau yang ya, kalau kita bandingkan dengan literan yang umumnya segede gitu ya, paling harga cuman 30, ini ada yang sampai 500, 700. Yang mahal apa? Sanadnya itu, sanadnya yang mahal, dan nanti dapat tanda tangan juga ada ya, itu bisa dicari nanti ya. Nanti kalau mau zakat kita pakai itu, takarannya udah pas ya, sempurna, nggak usah lebih dan jangan dikurangi, pas begitu. Selama ini kan kita pakainya kira-kira ya, kira-kira 1 liter, kira-kira 1 kilo kan kira-kira ya, ketimbang kurang kita lebihin. Tapi kalau udah punya alatnya udah pasin, dan itu nanti berlaku buat bayar mud, bayar fidyah, nanti kalau ada yang meninggal fidyah puasa, itu kalau bisa punya tuh ya, kalau bisa punya. Jadi apabila dia tidak mampu puasa 2 bulan, maka dia wajib memberi makan kepada 60 miskin. Setiap satu individu miskin itu diberikan 1 mud, 1 mud ya, 1 mud makanan pokok. Di kita makanan pokoknya adalah nasi ya, nasi berasal dari beras kita keluarkan. Berapa berarti totalnya? 60 mud, 60 mud. Nah, bagaimana kalau memang 60 mud pun dia tidak mampu, miskin? Ini udah miskin, banyak tingkah lagi ya. Ya. Memerdekakan hamba sahaya nggak bisa, puasa 2 bulan juga nggak mampu ya, dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Ngasih makan 60 miskin 60 mud pun nggak bisa karena dia miskin. Apakah gugur kewajiban bayar kifarat? Lah, tidak. Kewajiban bayar kifarat tetap berada di pundaknya. Nanti suatu saat dia mampu melakukan salah satu dari yang 3, wajib dia laksanakan. Selama belum mampu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban tetap nempel di pundak, tetap ada. Wa tasqutul kafaratu. Kafarat bisa menjadi gugur bituruwil jununi, dengan datangnya gila. Jadi habis berbuat, habis jima kemudian gila, nah, ini kifaratnya gugur.
wal mauti, dan datangnya kematian, fi asna'in nahari, di tengah-tengah hari, habis jima meninggal. Nah, ini nggak wajib bayar kifarat, nggak wajib bayar kifarat. Dan ini pernah ada kejadian ya, entah di mana saya lupa. Jadi setelah berhubungan badan, suaminya meninggal dunia siang hari bulan Ramadan. Istrinya bilang, tadi kami telah melakukan hubungan badan, apakah wajib bayar kifarat suami saya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kifaratnya gugur dengan sebab meninggal dunia di tengah-tengah siang hari. Beda kalau meninggal itu malam hari, ya. Jadi HB-nya siang sampai maghrib dia normal, ya, hidup sehat. Malam hari dia meninggal, ini kifaratnya tidak gugur, wajib dibayarkan kifarat. Apa kifaratnya berarti? Ngasih makan 60 miskin atau fakir dengan ukuran 60 mud, ya, setiap miskinnya 1 mud. Dari mana dikeluarkan itu? Dari harta si mayit, dari tirkahnya, dari harta warisannya. La bil maradi, tidak gugur kifarat dengan sebab sakit. Habis jima kemudian sakit, kifaratnya tetap tidak gugur. Wasafari, dan safar, setelah jima dia musafir, kifaratnya sama tidak gugur. Wala bil isar, dan tidak gugur kifarat dengan sebab i'sar. I'sar artinya tidak mampu bayar kifarat. Orang yang nggak mampu bayar kifarat, yang pertama memerdekakan hamba sahaya nggak mampu, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, yang ketiga memberi makan 60 miskin atau fakir, setiap miskinnya 1 mud, juga tidak mampu. Apakah gugur kifarat? Wala bil i'sar, tidak gugur kifarat dengan sebab i'sar, dengan sebab tidak mampu bayar kifarat. Walikuli yaumin, dan setiap hari, yufsiduhu, yang ia rusak dengan jima, kafaratun, itu ada kifaratnya. Jadi kalau memang dia berjimanya selama 2 hari, ya maka hitungan kifaratnya 2, dan begitu seterusnya. Faslun, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, bisakah sedekah yang kita lakukan atau keluarkan sebagai pengganti bila mana ada sesuatu yang haram yang kita makan tanpa kita ketahui? Diniatkan, ya, diniat. Jadi setiap kali kita sedekah, niatkan, ya, untuk mengganti sesuatu yang haram yang kita gunakan untuk membeli pakaian atau yang kita pakai buat membeli makanan tanpa sepengetahuan kita. Niatkan, insya Allah itu sebagai penebus daripada apa yang haram yang telah kita gunakan atau yang kita pakai tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari. Minta doanya untuk almarhum Haji Hilman bin Rahmat, bapak mertua saudara kita Wildan. Al-Fatihatu bin Yadil Maghfirah Warahmah. Khususan lil marhum al-maghfurlah Haji Hilman bin Rahmat, ghafarallahu dzunubahu wa rahimahu wa satarallahu uyubahu wa ja'ala jannata maswahu. Syayulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana hukumnya akikah dengan hewan yang dikebiri? Syarat hewan akikah adalah sama dengan syarat-syarat hewan udhiyah. Hewan udhiyah, ya, jika sudah dikebiri, meskipun ada bagian daging yang hilang, yaitu kedua buah zakarnya, itu tetap boleh dijadikan hewan kurban, sebab dengan hilangnya buah zakar itu, tubuh hewan kurban menjadi besar dan gemuk. Itu dianggap pengganti daripada buah zakar yang dipotong ataupun dihilangkan. Maka apabila dijadikan kurban saja sah, maka untuk dijadikan akikah pun hukumnya sah, boleh.
Bagaimana cara menghindari penyakit ain? Dengan membaca wirid-wirid, ya, tahsin, wirid-wirid perlindungan, keselamatan. Di antaranya wirid pagi dan sore seperti Al-Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Imam Haddad. Jadi Imam Haddad itu banyak sekali wirid yang beliau susun. Di antaranya adalah kumpulan dari doa-doa Nabi, ayat-ayat Quran. Ada juga yang langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang ilham itu ya seperti Hizib Nasr Imam Haddad, itu dibaca setiap pada sholat duhur. Itu bisa diamalkan karena memang tidak terlalu panjang, tidak memakan waktu yang banyak. Kalau sudah hafal paling 3 menit atau 4 menit ya. Kalau belum hafal bisa 5 menit, tidak sampai 10 menit, pendek sekali. Atau bisa dengan mengamalkan Al-Wirdul Latif, ya, doa pagi dan sore, zikir pagi dan sore yang disusun oleh Imam Haddad, yang semuanya diambil dari doa-doa Nabi dan ayat-ayat Al-Quran dan doa salafus salih. Atau bisa dengan istiqomah membaca Ratibul Haddad, ya. Ratibul Haddad di dalamnya ada doa-doa, wirid-wirid Nabi SAW dan salafus saleh yang memiliki khasiat untuk melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya, baik penyakit ain, sihir, penyakit dengki, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah dengan cara kita membentengi diri kita dengan membaca wiridnya, dengan membaca aurad, zikir, salafus saleh. Dan salah satu cara juga untuk menghindari penyakit ain adalah dengan sering-sering mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada orang yang kagum kepada kita, kagum dengan kesolehan kita atau kecantikan, ketampanan, akhlak, kagum dengan prestasi kita, maka ingatkan kita ingatkan mereka agar mengucapkan Masya Allah. Jadi ini juga perhatian bagi yang lainnya. Kalau kita kagum kepada apapun dan siapapun, itu ucapkan kalimat Masya Allah, supaya orang yang kita kagumi itu tidak terkena penyakit ain. Sebab penyakit ain itu benar-benar ada. Bahkan dikatakan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesuatu itu adalah penyakit ain. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka sesuatu itu adalah penyakit ain. Jadi benar-benar sangat luar biasa penyakit ain ini. Dan itu penyakit ain berasal dari tatapan, dari pandangan seseorang yang kagum atau yang dengki kepada kita. Jadi bukan hanya orang-orang yang dengki kepada kita yang menyebabkan kita terkena penyakit ain, termasuk orang yang kagum, yang takjub pun bisa menyebabkan kita terkena penyakit ain. Maka jangan mudah kita untuk memosting sesuatu ya yang mungkin menjadi kecemburuan orang lain. Tidak segala sesuatu kebahagiaan yang kita rasakan kita posting, kita sebarkan kepada halayak umum. Kenapa? Karena sebagian dari mereka tidak merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Begitu. Ya, orang kan kadang-kadang senang buat status ya, nyenengin anak, jalan-jalan, status nih. Kadang ada orang yang Masya Allah, bukan nggak mau nyenengin anak tapi nggak punya uang, maka tiap hari mager terus di rumah, nggak kemana-mana karena nggak punya biaya. Ini kadang-kadang kan iri dalam hati, pengen seperti mereka tapi nggak punya kemampuan, timbul penyakit hasad. Ya dari situ nanti muncul penyakit ain. Ya. Kurban apa yang daging kurbannya boleh dimakan oleh seorang yang kurban sunnah, ya. Kalau kurban wajib, kurban yang dinazarkan, itu hukumnya tidak boleh dimakan oleh si pengkurban. Tapi kalau kurban yang sunnah boleh. Jika tidak puasa namun wajib imsak, ini untuk kategori yang seperti apa? Orang yang membatalkan puasa tanpa uzur, sengaja nggak puasa Ramadan, ini wajib imsak. Atau orang yang lupa di malam hari tidak niat puasa, itu wajib imsak. Dan orang yang mengira masih malam ternyata udah siang,
Dia sahur, makan enak, ternyata udah siang, ini wajib imsak juga. Nah, begitu. Termasuk orang yang jima tadi ya, dikiranya malam, ternyata udah siang, ini wajib imsak juga. Kalau musafir tidak wajib puasa dan tidak dosa jika berjima karena rukhsah, kenapa tidak wajib imsak juga? Ya karena nggak wajib puasa. Kenapa nggak wajib imsak? Karena nggak wajib puasa. Orang yang imsak itu ya karena wajib puasa. Dia wajib puasa, tapi dia membatalkan puasanya. Ini wajib imsak. Orang yang lagi puasa, dia kira udah maghrib, ternyata masih siang, wajib imsak. Karena dia wajib puasa, maka wajib imsak. Nah, musafir itu tidak wajib puasa, maka tidak wajib imsak. Uang yang aslinya puasa nggak wajib, apalagi cabangnya itu imsak. Imsak itu kan cabang daripada puasanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ya kajian kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya kita tetap bisa istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lim qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa zabil huquqil wajibati alaina ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.